Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha ihtadaitum ilallahi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di Abdu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Abu Dawud atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah kampus UI Depok, calon-calon penghuni surga semuanya yang insya Allah selalu Allah tambahkan keberkahan, Allah tambahkan kebahagiaan, dan Allah tambahkan kenikmatan. Alhamdulillah, pada siang hari yang sejuk ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman Islam. Semoga kehadiran kita di sini melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah dan kemudian kita berhenti berdiam untuk mengikuti taklim, Allah jadikan sebagai salah satu asbab yang membuat kita mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Irbad bin Sariyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyampaikan satu ungkapan seolah-olah seperti wasiat perpisahan. Kata Al-Irbad bin Sariyah, fa'ausina ka'annaha mau'idhatun muwadda'in ya Rasulullah. Kok Anda seperti ingin menyampaikan wasiat perpisahan, berikanlah kami wasiat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, usikum bittaqwallahi wassam'i watta'ati walau ta'ammara alaikum abdun habasyi. Kata Rasulullah, aku berwasiat kepada kalian, yang pertama, bertakwalah kepada Allah, selalu membangun ketakwaan dalam arti takut kepada semua larangan yang Allah sampaikan kepada kita. Kemudian yang kedua, Rasulullah perintahkan kita untuk taat kepada pemerintah, kepada ulil amri. Walau ta'ammara alaikum abdun habasyi, meskipun nanti yang memimpin kalian itu seorang budak hitam dari Ethiopia. Kenapa Rasulullah memberikan penegasan seperti ini? Maknanya ada dua. Yang pertama, walaupun orang yang memimpin kita adalah figur yang tidak kita sukai, maka realitas itu harus bisa kita terima. Kemudian yang kedua, walaupun kita punya kedudukan yang lebih tinggi dari orang yang ditunjuk sebagai pemimpin, maka kita harus bisa menundukkan ego kita. Karena Rasulullah menggunakan penggambaran budak hitam dari Ethiopia untuk menegaskan betapa kuatnya gengsi orang Arab, sehingga tidak mau dipimpin oleh orang selain dari orang Arab. Jadi orang Arab tuh gengsinya tinggi. Sampai hari ini yang namanya gengsinya orang Arab itu lebih tinggi. Bahkan ketika ada satu cerita, ketika orang Arab bertransaksi dengan orang Yahudi tahu orang Arab ini duitnya banyak, sehingga orang-orang Yahudi ini mencoba untuk membuat kapok orang Arab. Waktu itu yang dijual adalah penyangga dada perempuan, BH lah kalau kita sebut seperti itu. Jadi orang Yahudi tahu orang Arab tuh boros kalau belanja, maka mereka menawarkan, ada penjual Yahudi itu menawar
penutup dada perempuan itu dengan harga yang mahal. Dijual di harga $500 dengan kualitas bagus. Orang Arab beli satu, padahal harganya tidak sampai di harga itu. Bukan beli satu, mohon maaf, beli 5. Yahudi ini begitu tahu orang Arab beli 5, besoknya dinaikkan lagi di harga 550. Orang Arab beli lagi, beli selusin. Orang Yahudi makin penasaran. Ini orang Arab ditawarin barang dengan harga mahal, kenapa dia borong lebih banyak? Akhirnya ditawari lagi dengan harga mahal, $600. Wah, biasa dengan basa-basi, kualitas bagus dan jarang produksi dan sebagainya. Orang Arab beli lagi sampai di jumlahnya begitu banyak, sampai Yahudi ini bingung. Ente kok aneh tawarin BH dengan harga mahal, tetap beli dengan harga dengan jumlah yang banyak. Emang ente gak rugi? Orang Arab ketawa. Enggak rugi. Loh, bisa gitu, bisa nggak rugi? Iya, masalahnya BH yang saya beli itu saya potong-potong, saya bikin jadi topi kupluk Yahudi. Saya bikin jadi topi kupluk orang Yahudi. Saya jual $1.000, orang Yahudi percaya, makanya aneh berani beli sebanyak-banyaknya. Itu sebenarnya menggambarkan mental orang Arab yang tidak mau dikalahkan oleh siapapun. Maka Rasulullah SAW menyampaikan pesan, kalau nanti yang memimpin kalian itu adalah seorang budak hitam dari Ethiopia, kalian harus taat. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan lagi, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa saja nanti di antara kalian yang umurnya panjang akan melihat banyak perselisihan. Jadi kenapa pada masa Rasulullah itu tidak ada fikih? Karena orang-orang pada saat itu ketika mau bertanya kepada Nabi, ya melihat saja perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, sehingga mereka nggak perlu berpikir lagi ini haram atau halal. Intinya kalau Nabi ridho berarti halal, Nabi nggak suka berarti haram. Lalu kenapa pada masa itu orang tidak menggunakan atau jarang menggunakan nalarnya? Karena semua persoalan itu dijawab dengan wahyu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Nabi. Nabi sebagai perantara berita-berita langit membuat para sahabat itu tidak maksimal menggunakan nalarnya karena cukup dengan wahyu. Sehingga disebutkan bahwa selama Nabi masih hidup, para sahabat itu hanya bertanya tentang 13 masalah. Tentang 13 masalah kepada Nabi, dan semua masalah yang ditanyakan itu hanya tentang Quran, tidak yang lain. Begitu Nabi meninggal dunia, muncul persoalan-persoalan yang tidak ada pada masa Nabi. Ini yang dikatakan Nabi akan banyak perselisihan, perbedaan pendapat. Ketika Nabi meninggal dunia, muncul masalah baru. Para sahabat tinggal di tempat-tempat yang mereka tidak pernah hidup di tempat itu sebelumnya. Abdullah bin Mas'ud tinggal di Irak, Mu'adz bin Jabal tinggal di Yaman, Amr bin As tinggal di Mesir. Lalu kemudian ada Sa'ad bin Ubadah yang pindah ke Cina, sehingga ungkapan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina itu bukan kata Nabi, tapi kata Sa'ad bin Ubadah. Karena Sa'ad bin Ubadah ini berdagang, dia membeli sutra dari Cina. Dia mengatakan utlubil ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Kenapa? Karena pada saat itu Cina sudah maju dengan teknologi mengembangkan kertas. Orang-orang Arab belum tahu kertas pada tahun itu. Pada tahun 620-an orang Arab nggak tahu kertas. Mereka menulis itu di batu, di kulit-kulit binatang, di batang-batang pohon, atau di daun-daun kurma yang berserakan. Orang Cina sudah menemukan kertas, orang Mesir sudah menemukan papirus. Tapi kualitas kertas yang diproduksi bangsa Cina lebih baik daripada yang dibuat oleh orang-orang Mesir pada saat itu. Ditambah lagi Cina sudah menemukan teknologi mesiu, bahan peledak, dan orang Arab belum tahu yang namanya bahan peledak. Sehingga dikatakan
tuntutlah ilmu, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Dan itu yang sudah membuktikan adalah Sa'ad bin Ubadah. Ucapan itu datang dari Sa'ad bin Ubadah. Dan sampai ada seorang sahabat Nabi yang meninggal di Cina, menyebarkan Islam sampai ke Cina, bernama Sa'ad juga, tapi binnya berbeda, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau meninggal di Guangzhou di Cina. Lalu kemudian banyak keturunan Nabi dari garis Sayyidina Husain bin Ali yang hijrah ke Cina. Di antaranya adalah yang sekarang menjadi ulama besar di Cina, bernama Syekh Abdul Rauf Al-Yamani. Syekh Abdul Rauf Al-Yamani ini adalah keturunan penyebar Islam di negeri Cina dan pemilik dari puluhan perguruan kungfu di Cina. Sampai dikatakan bahwa Islam disebarkan di Cina itu dengan dua pendekatan. Pertama dengan tasawuf, yang kedua dengan kungfu. Ya, dengan kungfu itulah maka Islam tersebar di Cina, terutama di kawasan timur Cina. Hadirin yang dimuliakan Allah, kata Rasulullah, nanti kalau kalian ada yang umur panjang akan melihat banyak perselisihan. Mulai dari perbedaan pendapat di dalam memahami ajaran agama, lalu ada lagi perselisihan yang bersifat politik. Dan itu sejarah mencatat bagaimana para sahabat itu sampai terjebak ke dalam perang saudara di antara mereka. Ada perang Jamal, yaitu perang antara Aisyah istri Nabi dengan Ali bin Abi Thalib. Ini bukan fitnah, tapi ini memang bukti sejarah bahwa terjadi perang Jamal karena Aisyah pada saat itu tidak puas dengan jawaban Ali bin Abi Thalib yang memberikan jawaban tidak akan melakukan penyelidikan atas terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu kemudian ada perang Siffin, perang antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Pangkal masalahnya sama, yaitu tuntutan dari keluarga besar Utsman bin Affan termasuk Muawiyah dan Aisyah agar dilakukan investigasi pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, inilah fitnah yang terjadi di antara umat Islam, itu yang dikatakan ikhtilaf. Lalu Nabi mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di. Nabi mengingatkan di dalam menyikapi ikhtilaf itu, berpeganglah kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapatkan bimbingan sesudahku. Maksudnya bagaimana semangat menjunjung tinggi sunnah itu harus diutamakan. Maksudnya menjunjung tinggi sunnah bukan cuma sekedar menjalankan sunnah Nabi, tapi juga semangat dari sunnah itu yaitu persatuan. Jangan sampai kita memaksakan bahwa kita harus mengamalkan sunnah, tapi pada akhirnya kita justru saling memecah belah di antara sesama kita. Ini jelas berlawanan dengan sunnah. Karena yang dimaksud dengan mengamalkan sunnah yang pertama kali adalah mengutamakan ukhuwah di antara sesama umat Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian Nabi mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Berhati-hatilah kepada perkara yang baru karena setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Nah, yang dimaksud bid'ah yang sesat itu adalah bid'ah yang membuat kita menjadi jauh dari ajaran agama. Maka para ulama pada abad kedua Hijriah menyebut pemikiran Mu'tazilah, pemikiran Qadariyah itu sebagai bid'ah. Apa itu Mu'tazilah dan Qadariyah? Yaitu pemikiran yang mengutamakan akal di atas nas, yang lebih mengedepankan akal di atas Al-Quran dan Sunnah, sehingga Al-Quran dan Sunnah itu kalah dengan akal. Itu pemikiran, ciri khas pemikiran Mu'tazilah dan Qadariyah yang dikatakan oleh para ulama sebagai bid'ah. Nah, sehingga dengan mengedepankan akal itu, agama akhirnya menjadi diakal-akali. Orang akhirnya mencoba untuk menghindari kewajiban agama semata-mata karena menurutnya agama tidak masuk di akal. Nah, fenomena ini terulang sekarang. Banyak orang yang mencoba untuk merevisi ajaran Islam karena dianggap tidak sejalan dengan rasional yang dia miliki.
Nah, inilah yang dikatakan bid'ah yang sesat. Maka bagaimanapun juga pemahaman agama itu ada dua. Ada pemahaman tekstual, ada pemahaman kontekstual. Ada ayat-ayat Quran dan hadis yang dipahami tekstual. Ya teksnya begitu yang diamalkan. Tapi ada ayat Quran dan hadis yang harus dipahami secara kontekstual. Yaitu ketika dipahami secara tekstual, maka menemukan jalan buntu. Seperti tidak masuk di akal jika ini diamalkan. Maka kita lari kepada pemahaman kontekstual. Nah, dengan pemahaman kontekstual inilah maka semangat di dalam Al-Quran dan hadis tetap bisa kita jalankan. Karena itu ucapan Nabi tentang bid'ah tidak bisa disamaratakan untuk semua hal yang baru. Karena banyak hal baru di dalam ajaran agama ini yang bisa kita terima. Contohnya adalah melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Ketika bulan Ramadan banyak umat Islam yang lebih mengutamakan sholat tarawih, padahal derajat sholat tarawih itu berada di bawah sholat rawatib. Justru yang paling utama dari sholat sunnah itu adalah qiyamul lail. Lalu kemudian di bawah qiyamul lail adalah sholat rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Tapi faktanya umat Islam lebih mendahulukan tarawih, meninggalkan sholat rawatib. Ditambah lagi kita sholat tarawih berjamaah, dan ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi bid'ah ini diterima. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, ni'matil bid'ah hadhil bid'ah. Bid'ah yang paling baik adalah bid'ah ini, yaitu melaksanakan sholat tarawih berjamaah dengan bilangan 20 rakaat. Lalu Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga, menambah bilangan rakaat tarawih menjadi 36. Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz menambah lagi bilangan rakaat sholat tarawih menjadi 100 rakaat. Dan sampai sekarang ada yang mengamalkan di kota Tarim di Yaman melaksanakan sholat tarawih sebanyak 100 rakaat setiap malam, selesai menjelang berbuka puasa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah menstigma sesuatu sebagai perbuatan bid'ah inilah yang membuat persatuan umat menjadi rusak. Sehingga alih-alih menegakkan sunnah, tapi justru membuat orang Islam itu berbalik menjadi membenci sunnah. Nah, ini yang harus kita waspadai. Karena itu mempelajari agama tanpa ilmu akan membuat kita merusak ajaran agama itu sendiri. Karena itu penting bagi kita untuk belajar bersungguh-sungguh, membuka wawasan, dan mengembangkan sikap toleran di antara sesama kita agar semangat ajaran agama ini tetap terpelihara. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.